suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Darussalam kajian Ramadan 1441 Hijriah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sampailah kita pada episode yang ketiga dari sebuah tema besar, karakter menjaga lingkungan. Pada episode kedua telah disampaikan tentang sebuah karakter, yaitu tanggung jawab. Sehingga pada episode kedua judulnya Sampahku Tanggung Jawabku. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran surat ke-91 As-Sam ayat 8, Allah berfirman, fa'almaha wa fujuruha wa taqwaha. Jadi oleh Allah, Tuhan telah diilhamkan dua jalan, fujur dan takwa, jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Kita tinggal memilih. Jadi memang karakter itu seperti itu. Karakter itu adalah pilihan tindakan. Dan satu-satunya makhluk Allah yang diberikan kebebasan untuk memilih hanya manusia. Oleh karenanya ada konsekuensi. Kalau kita berbuat baik, kita mendapatkan pahala. Sementara kalau kita berbuat maksiat, itu tentu juga ada konsekuensinya. Saudara-saudaraku, zero waste sebagai gaya hidup. Zero itu nol, waste itu sampah. Jadi nol sampah. Apa, mengapa, dan bagaimana? Untuk mendiskusikannya ada 3 pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, apakah zero waste atau rumah minim sampah itu? Yang kedua, mengapa zero waste atau rumah minim sampah? Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan zero waste atau rumah minim sampah itu? Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, nol sampah, kalau betul-betul nol, ini sesuatu yang mustahil. Mengapa? Karena hukum termodinamika yang kedua mengatakan bahwa satu bentuk energi dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain, tetapi tidak 100%. Jadi efisiensinya itu tidak 100%. Ada yang hilang. Sehingga sampah atau istilah lainnya adalah refuse. Ini dimaknai kalau dalam bahasa Indonesia selain diartikan sebagai sampah juga pemburusan. Oleh karenanya mungkin lebih tepatnya minim sampah begitu. Baik. Kita awali pertanyaan diskusi yang pertama, apakah zero waste sebagai gaya hidup itu? Tentu kita awali dengan konsep zero waste. Konsep zero waste itu masyarakat mengolah limbah padat dari kegiatan rumah tangga sehingga tidak ada sampah yang dibuang ke lingkungan. Yaitu dengan memaksimalkan pengurangan jumlah sampah, pengumpusan tingkat rumah tangga, dan pengoperasian bank sampah. Itu konsep zero waste atau nol sampah. Jadi sekali lagi,
masyarakat itu dilibatkan. Dan memang persoalan sampah itu adalah persoalan urusan kita bersama. Nah, sekarang gaya hidup. Kalau kita merujuk pada www.majalahsari.com, zero waste itu sebagai gaya hidup positif, jadi bahan yang sekali pakai. Nah, kalau mari untuk kita sepakati sebagai bahan untuk diskusi, pengertian gaya hidup adalah pola dan perilaku dengan menerapkan konsep zero waste itu tadi, yaitu masyarakat dilibatkan mengolah limbah padat dari kegiatan rumah tangganya sehingga tidak ada sampah yang dibuang ke lingkungan. Caranya dengan memaksimalkan pengurangan jumlah sampah, didahului dengan penolakan tadi, pengomposan tingkat rumah tangga, dan pengoperasian bank sampah. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pola pengelolaan sampah yang kuno yang sudah seharusnya tidak kita lakukan, yaitu pola kumpul, angkut, buang. Jadi kemana sampah menghilang? Kumpul, angkut, buang. Nah, buangnya kalau buang sembarangan, ini juga hanya memindahkan masalah. Kalau dibakar, kemarin sudah didiskusikan, bahwa pembakaran sampah ini tanpa memenuhi persyaratan tertentu teknis, ini merupakan sebuah pelanggaran. Membakar sampah itu secara teknis harus menggunakan insinerator yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Baik, sementara untuk pola pengelolaan sampah yang baru, yang sebenarnya sudah diperkenalkan sejak dekade yang lampau, yaitu adanya, nah sekarang perihal bank sampah. Bank sampah itu merupakan sebuah instrumen dalam pengelolaan sampah. Nah, ini tentu didahului dengan merubah mindset atau pola pikir, bahwa sampah itu bukan sesuatu yang sisa yang harus dibuang, yang tidak ada gunanya, tapi ini merupakan sumber daya yang perlu kita manfaatkan. Jadi bedanya dengan bak sampah apa? Nah, kalau bak sampah itu pola lama, sampah ya buang di bak sampah. Nenek cara dalam budaya Jawa cuma tambah dicecek bang. Nah, ternyata sampah itu adalah sumber daya, bisa diuangkan. Dengan menabung sampah, hidup lebih bersih dan hari esok lebih cerah. Inilah slogan yang disampaikan oleh Pak Bambang Swerda, Sarjana Saintrapan MSI. Beliau adalah penggagas bank sampah Badegan Yogyakarta. Jadi rupa-rupanya ini perlu dipahamkan pada masyarakat kita semua, bahwa sampah itu tidak harus dibuang apalagi sembarangan. Karena apa? Karena itu bisa menghasilkan uang. Baik, kemudian kita teruskan sekarang mengenai gaya hidup. Untuk gambaran mungkin begini. Jadi zero waste itu bukan sebuah tren, tetapi adalah kembali pada zero waste is not trend, it's to culture, kebudayaan, budaya. Ada dua istilah dalam bahasa daerah, ngepit sama pit-pitan, untuk memberikan gambaran tentang bedanya tren dan gaya hidup. Sekarang banyak
utamanya golongan menengah ke atas, itu tiap hari libur menggunakan sepeda bersama-sama. Nah itu jenenge pit-pitan. Beda karo ngepit. Kalau di Jogja ada slogan sego segawe. Sepeda nggo sekolah, nggo nyambut gawe. Nah, ini gaya hidup. Baik, kita teruskan sekarang pertanyaan diskusi yang kedua. Sesudah kita memahami, kita sepakati apa zero waste atau rumah minim sampah itu. Nah, mengapa zero waste atau rumah minim sampah? Kemarin sudah kita diskusikan bahwa sampah plastik itu berkah atau musibah. Ini masa Allah kalau kita memperhatikan di lingkungan kita sehari-hari. Meskipun berulang kali diadakan gerakan pungut sampah, tapi toh tetap kita akan menemukan sampah di pinggir-pinggir jalan, di sekitar, bahkan sampai di sawah pun sekarang saluran irigasi itu berisi sampah juga. Dan kemarin sudah disampaikan bahwa Indonesia itu merupakan penghasil sampah kedua di dunia. Yang sampah dari daratan sampai masuk ke laut. Nah ini tentu sebuah kendala untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia sebagai gudang pangan, tujuan wisata dan paru-paru dunia. Bagaimana kalau sampah ini mengotori lautan, mengotori daratan, bisa mewujudkan sebuah objek wisata yang nyaman untuk dikunjungi orang? Tentu tidak dapat. Nah itulah kira-kira mengapa kita perlu sadar menghentikan kegiatan atau perbuatan yang tidak pada tempatnya. Jadi karena itu merupakan pilihan tindakan. Nah, kita hentikan perbuatan kita, membuang sampah sembarangan, membakar sampah, tidak memenuhi syarat teknis. Ini mari kita hentikan itu. Bagaimana caranya? Tentu melalui media pendidikan. 3 pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Siapa yang harus dididik? Termasuk diri kita masing-masing perlu dididik. Mendidik diri sendiri. Dengan menerapkan karakter dasar, peduli, jujur, disiplin. Slogan buanglah sampah pada tempatnya sekarang sudah tidak berlaku lagi. Tapi mari kita olah sampah itu. Nah, bagaimana strateginya? Sekarang pertanyaan yang ketiga, bagaimana mewujudkan zero waste atau rumah minim sampah? Pada episode kedua telah disampaikan tentang sampah plastik. Ada 7 jenis sampah plastik. Mulai dari yang sekali pakai, ada yang dapat diulang, digunakan kembali, dan seterusnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita telah familiar dengan istilah 3R. Jadi 3R ini merupakan salah satu giat untuk melaksanakan gerakan zero waste atau rumah minim sampah. R yang pertama reduce, mengurangi jumlah sampah. Reuse, penggunaan ulang. Dan recycle, daur ulang. Tapi sebenarnya dapat dikembangkan lebih luas dari itu. Sehingga kita mengenal ada 5M. Jadi R pertama itu refuse, tolak sampah.
Dan yang terakhir, R yang kelima itu root, busukan. Jadi kemarin sudah disampaikan, untuk melakukan pengelolaan sampah kita diawali dengan mengenal jenis-jenis sampah. Ada sampah basah atau sampah organik, yang ini merupakan bahan utama untuk membuat kompos. Dan sampah kering. Sampah kering pun dapat dipilah. Ada sampah yang mudah busuk. Kemudian ada sampah yang tidak bisa busuk, seperti plastik misalnya. Nah, oleh karenanya terhadap sampah plastik ini dapat diterapkan dengan pola cegah, pilah, olah. Cegah itu artinya jangan sampai kita membawa sampah itu ke dalam rumah kita. Tapi ini juga sebuah perbuatan yang ora lumrah. Ora lumrah. Pengalaman pribadi, kalau saya membeli sebuah makanan atau minuman ataupun apapun berbelanja, sudah membawa wadah dari rumah, tapi masih ditawari juga. Sedutanipun Pak, kemudian kantong plastik. Nah, oleh karenanya merupakan sebuah perbuatan yang keren sebenarnya. Ini satu contoh dengan wadah dari rumah. Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Bawa sendiri tas belanja, ramah lingkungan kamu. Terus ada juga ajakan, yuk kita diet plastik. Itu artinya menerapkan ini. 3 strategi A. Cegah, pilah, dan olah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Cegah itu artinya tadi kita jangan sampai membawa sampah dari luar rumah ke dalam rumah kita. Utamanya itu sampah plastik yang sekali pakai. Dan memang orang umumnya terjebak pada pola hidup yang gampang dan praktis. Tapi kembali ke masalah karakter, saya sampaikan bahwa karakter adalah sebuah pilihan tindakan. Tidak ada kaitannya dengan kos. Dan ini penting kita didikkan pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Utamanya juga melalui sekolah. Sehingga ada istilah KTSP yang benarnya itu kurikulum tingkat satuan pendidikan, dipelesetkan kurikulum tanpa sampah dan plastik. Nek Pak Guru, Bu Guru ngendikani, luwih mandi mbangane bapak ibu. Nah oleh karenanya urusan kita bersama masalah pendidikan karakter menjaga lingkungan. Nah sekarang kita ketahui bahwa bahan anorganik atau yang sukar atau tidak dapat busuk dalam rumah tangga kita adalah plastik. Nah setelah berusaha menerapkan strategi pintu depan, menolak plastik tadi, cegah, tentu akan sangat berkurang sampah yang masuk ke rumah kita. Termasuk kalau kita belanja, ini juga kita harus pilih-pilih kemasannya. Satu kebiasaan yang tidak baik dalam konteks karakter menjaga lingkungan, kula wenane niku Nyai kula tumbas apa itu namanya yang kok lali
ada kuahnya, tape, kemudian kopior. Kopior itu bagaimana mengemasnya? Sudah menggunakan kantong plastik kecil, dimasukkan. Kemudian yang kedua dipakai daun pisang. Yang ketiga masih kantong plastik besar. Dereng tambah kerso. Itu kan satu hal yang betul-betul pemborosan. Oleh karenanya kalau kita berpikir secara ekonomis, itu tentu ada 3E ukurannya. Efektif, efisien, baru ekonomis. Efektif itu apa? Melakukan sesuatu kegiatan yang benar. Efisien itu mengurangi pemborosan. Nah, itu barulah terwujud ekonomi. Jadi sekali lagi, karakter itu tidak terkait dengan masalah biaya, tapi itu merupakan pilihan tindakan. Dan penting untuk menanamkan sebuah karakter, kita mesti ajarkan, contohkan, biasakan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah sekarang bagaimana? Sampah terutama plastik yang sudah ada di rumah kita. Sampah yang ada dapat dipilah dan disalurkan ke bank sampah atau rekanan pengelola sampah. Misalnya rumah baca yang menerima sampah, LSM, lembaga amil zakat yang menerima barang bekas layak pakai, dan lainnya. Nah ini kalau kita hendaknya sudah melangkah lebih maju, tidak bank sampah tapi sodakoh sampah. Di sebuah daerah pantai utara itu ada gerakan anak-anak muda itu bagaimana mengelola sampah ini, utamanya sampah yang, jadi kalau dalam dulu itu kumpulkan, angkut, buang, sekarang enggak. Kumpulkan, angkut, jual. Nah, tentu saja sampah yang bisa dijual. Dan kelompok anak muda ini melakukan kegiatan, setelah melakukan dipilah, kemudian bekerja sama dengan pengepul sampah, ini dijadikan uang. Dan itu oleh anak-anak muda yang kreatif itu juga dilakukan edukasi pada masyarakat. Ada dari penjualan itu ada beasiswa yang diberikan pada anak-anak muda yang punya potensi. Ini diberikan beasiswa dengan dibekali juga dengan edukasi yang berupa soft skill itu. Baik. Nah sekarang bagaimana kita memilah dan menyalurkannya. Jadi kompos itu tentu terdiri dari sampah organik, sampah yang mudah busuk. Terdiri dari daun pembungkus, sisa-sisa sayur, kemudian termasuk sisa makanan yang mudah busuk, ini untuk dikomposkan. Kemudian ada daur ulang campuran, yaitu yang berupa plastik dan seterusnya. Kemudian pemilihan ini kertas dan kardus, ini juga bisa dijual juga. Nah khusus untuk sampah spesifik, sampah B3 ini dikumpulkan dan disalurkan pada drop zone yang biasa karena apa? Karena penanganan sampah spesifik, sampah yang mengandung B3 ini perlakuannya, treatmentnya adalah khusus. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saya menggunting dari koran harian Suara Merdeka. Ini aktivis sampah muda membumikan nol sampah demi keimanan. Beberapa poin
bahwa masalah sampah ini sangat perlu untuk diperhatikan, mulai dari pemilahan hingga pengolahannya. Kemudian dia membuat pernyataan bahwa hal ini tak hanya demi lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan iman. Kok bisa? Pasalnya dalam ajaran Islam Allah menyukai kebersihan dan keindahan. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Meskipun sebagian masyarakat sudah memahami soal pemilahan sampah, namun yang belum teredukasi soal pengolahan sampah. Oleh karenanya, aktivis sampah muda ini yang tergabung dalam Sampah Muda.com dari Himapol Win, Sunan Kalijaga, Sunan Wali Songo, Semarang. Sebenarnya tidak hanya sampah, pohon, daun, dan alam bisa memperbaiki diri sendiri. Jadi ini salah satu hukum ekologi yang paling elementer, bahwa alam itu tahu yang terbaik, punya kemampuan membersihkan diri. Tapi karena melampaui daya dukung, daya tampung, maka terjadilah pencemaran. Saudara-saudaraku sekalian, bahwa bijak dalam memilah dan mengolah sampah merupakan bentuk rasa syukur kita atas keindahan alam yang diberikan Allah. Saat ini marak gaya hidup diet plastik. Tapi ini mudah-mudahan bukan sekedar tren, tapi kita kembali pada budaya. Kalau budaya kita sebenarnya, wadah makanan itu dulu banyak sekali kreativitas, mulai dari kupat sumpil no, pakai janur ya, atau mungkin bisa juga pakai daun bambu. Kemudian bentuknya pun macam-macam. Ono sing jenis tum-tuman, onten samir, onten pinco. Nah, ini itu budaya. Jadi sekali lagi, zero waste, nol sampah, ini adalah bukan tren tapi kembali budaya. Baik saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam rangka mensosialisasikan, ini ada sebuah lagu ya, juga terkait dengan konsep Aisyah, yaitu Qoryah Thayyibah. Begini bunyinya, lagunya seperti Cucak Rawa ya. Yuk ayo kita berbenah, lingkungan rumah dan sawah ditata agar nampak indah, hingga keluarga betah di rumah. Yuk ayo sampah diolah, sampah basah tok pupuk sawah, sehingga hasilnya melimpah. Untuk wujudkan Qoryah Thayyibah, ditata itu artinya dikelola. Tata waktu, tata kala ya waktu bodoh ya, tata guna maksud saya, tata guna, tata kala, dan tata loka tempat. Nah dulu dalam budaya Jawa ada namanya pawuan. Pawuan itu papan kanggo uwuh, tapi uwuh dulu dengan uwuh sekarang kan berbeda. Saudara-saudara sekalian, kita sudah tuntas kita sampaikan tentang karakter menjaga lingkungan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambahkan informasi, motivasi, dan inspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasiah yang bersimbol padi, terdidik tiap hari, kemuliaan Islam dicari, bekerja digawari. Nasiah yang bersimbol kumpulan putri, hidup berdiri
bersatu di dalam nasihat dari putri Aisyah. Simbolnya padi berbahagia, umat seluruh dunia. Bersatu di dalam nasihat dari putri Aisyah. Simbolnya padi berbahagia, umat seluruh dunia. Umat seluruh dunia. Umat seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu al-maqama mahmudan alladhi wa'adta.